Bab 1676, Melahap, Berevolusi, Bertarung Demi Jiwa. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang, orang ini benar-benar bodoh. Melihat burung pipit hantu mayat hidup muncul di udara dengan tubuh aslinya, terus-menerus menetralkan kekuatan keempat api, menunggu kesempatan untuk melahapnya, Xiao Yan tiba-tiba berhenti dengan tenang dan tersenyum. Kekuatan api suci terlalu merusak. Jika tidak ada kekuatan misterius Fen Jue, bahkan Xiao Yan tidak akan berani menelannya dengan gegabah. Langkah Raja Burung Pipit Neter Abadi ini tidak diragukan lagi merupakan penghancuran diri, bahkan jika itu dijaga oleh api sucinya. Status bangsawan binatang roh tidak dapat aman. Bagaimanapun, ini bukan api biasa, tetapi api suci. Tetapi jangan meremehkan kekuatan Shengyan Ziwo, jika tidak membakar Jue, bahkan jika menelan Ziwo, itu akan tetap terluka parah. Jadi Xiao Yan tahu ini dari awal, jadi dia tidak berperang dengan Raja Burung Pipit Neter mayat hidup. Xiao Yan juga memiliki tingkat kepastian tertentu untuk mengalahkan orang ini, tetapi harganya jelas terlalu mahal. Boom! Di langit, di atas kepala Raja Undead Sparrows, 4 nyala api melompat dengan cepat, menunggu kesempatan untuk bergabung, tetapi setiap tabrakan di antara nyala api akan sangat merusak tubuh besar Raja Undead Sparrows, darah DC. Orang ini benar-benar tirani dan sabar. Melihat luka yang mengejutkan itu, jejak darah abu-abu terus mengalir keluar, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bahkan jika itu melahap api-api suci, kekuatan non-agresi di antara keempat api itu sudah cukup untuk melukainya dengan serius. Setelah beberapa napas, seluruh kekosongan dipenuhi dengan raungan Raja Undead Nether Sparrows, dan keempat kelompok api itu telah membakar dan melukai binatang roh penjaga ini sekuat Dewa Pejuang Bintang 6. Hampir sampai, aku berharap dengan orang ini, aku dapat membawa semangat juangku ke tingkat yang lebih tinggi. Melihat Raja Mayat hidup di depannya, Xiao Yan tidak bertindak gegabah, tetapi menunggu dengan tenang, hanya orang ini yang sakit kritis. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk keluar. Sial, Raja ini adalah petarung abadi Bintang 6 yang bermartabat. Bagaimana saya bisa membantu Anda dengan beberapa api? Pada saat itu, hantu abadi tiba-tiba mundur, dan energi abu-abu yang menyilaukan menggeliat, menguasai langit dan menutupi seluruh kehampaan. Pembangkit tenaga listrik tingkat Douxian Bintang 6 memang pantas mendapatkannya, dan dia juga binatang roh penjaga api mayat hidup. Mungkin dia telah terkontaminasi dengan banyak kekuatan api mayat hidup. Api mayat hidup adalah keberadaan yang dikenal sebagai keabadian dan keabadian. Menyaksikan momentum terus melonjak Raja Mayat hidup dari burung pipit dunia bawah, Xiao Yan menganalisis dengan penuh minat. Boom! Dengan suara, di langit, keempat api dipadatkan menjadi ruang tanpa getaran oleh orang ini, mencoba menghirupnya dengan daya isap yang sangat mengerikan, sehingga mengompresinya. Namun, keempat api itu bukanlah batu yang dapat dengan mudah ditangkap. Kekuatan langsung dan menyilaukan itu tiba-tiba menyebar. Yang pertama adalah batu surgawi hati api. Api kaki yang menyilaukan itu benar-benar membentuk potongan-potongan batu kaki yang tidak dapat dihancurkan di sekitarnya. Api di dalam batu-batu itu siap untuk pergi, seolah-olah akan meluncurkan serangan yang paling menyilaukan. Selain itu, ada api es yang halus, tepat di sekitar tubuhnya, lingkaran tirai air biru kehijauan seperti gelombang, meledak keluar. Yang kedua adalah wajah hantu dan api jiwa, jejak energi hantu yang suram meresap keluar, dan sumber api itu berdiri di dalamnya, seolah-olah itu adalah api cian yang telah jatuh ke dalam kegelapan. Adapun api mayat hidup abu-abu, itu berubah menjadi kepala ular yang ganas dan meraung ke arahnya. Kemarilah untuk raja ini. Raja Burung Pipit Neter Undead mendengus dingin, dan hisapan mengerikan itu langsung menyerapnya, dan kemudian 4 api langsung diserap ke dalam perut. Orang ini, melihat pemandangan ini, Xiao Yan juga tidak dapat menggelengkan kepalanya. Pendekatan yang begitu kejam tentu saja mengalahkan diri sendiri. Boom boom boom. Begitu keempat api itu memasuki tubuh, gelombang api yang sangat panas tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Raja Undead Nether Sparrow. Tingkat teror itu membuat pupil burungnya mengecil rapat. Hei, setelah beberapa saat, 4 api mengalir ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan api-api ini awalnya adalah api-api suci, dan sekarang mengalir di tubuh Raja Undead Nether Sparrow tanpa perlindungan apapun, berdiri. Manapun api suci itu lewat, ada noda darah di mana-mana, meridian yang tak terhitung jumlahnya langsung dibakar oleh keempat api itu dan berubah menjadi ketiadaan,
dan bahkan keempat api itu masih bertarung di tubuhnya, menyebabkan orang ini mati. Ah, ah, ah. Raungan yang menusuk hati muncul, dan semburan merah muncul di pupil raksasa ini, yang jelas sangat menyakitkan. Lupakan saja, aku akan membantumu. Melihat ini, Xiao Yan tidak tahan, dan langsung tersenyum. Potongan daging kecil, cepat bantu aku, setelah ini selesai, api keabadian adalah milikmu, semua yang ada di sini adalah milikmu. Pada saat itu, Raja Burung Pipit Abadi tidak dapat menahan diri untuk meraung. Kekuatannya, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama, menyaksikan serangan sosok Xiao Yan, tidak dapat menahan kegembiraan. Api suci, Xiao Yan tidak tergerak, dan sosoknya mendekatinya sedikit, karena dia tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kelemahannya dan mempersembahkan 3 kembang api, menambahkan prestise teratai api mara setengah Buddha 3 warna, saya khawatir Raja Burung Pipit Neter Abadi akan langsung melenyapkan dirinya sendiri, karena goncangan dari 3 api suci, orang ini cukup takut pada Xiao Yan. Ayo, aku akan menyelamatkanmu dari rasa sakit seperti ini. Xiao Yan baru saja selesai berbicara, bayangan jiwa petarung Nether Sparrow yang terluka parah di sekujur tubuhnya muncul. Bajingan brengsek-brengsek. Melihat pemandangan Xiao Yan, Raja Nether Sparrow juga mengerti bahwa dia ditipu oleh orang ini, dan langsung meraung, tetapi hanya ingin melenyapkan Xiao Yan, untuk menemukan bahwa tubuhnya telah hancur total oleh 4 api. Kehancuran, bahkan jejak dendam tidak dapat dimobilisasi. Diri hari ini tidak berbeda dengan wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam ke pembantaian. Kemarilah untukku. Melihat ini gelombang, Xiao Yan tiba-tiba mengangguk, dan segera meraih tubuh besar Raja Nether Sparrow dengan bungkusan 3 api suci di telapak tangannya. Telapak tangan itu berisi asal mula 3 api suci. Kekuatannya cukup untuk dengan mudah meminta maaf kepada Raja Nether Sparrow dan menyebabkan kerusakan nyata. Manusia yang rendah hati, bahkan jika mereka jatuh, raja ini tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Obor abadi. Dengan tawa liar, api abu-abu yang mengerikan menyebar, dan segera membuat ruang ini sepenuhnya. Penghancuran diri. Kamu tidak memiliki kesempatan ini. Sumber jiwa petarung, keluarlah padaku. Melihat ini, Xiao Yan mendengus dingin, dan langsung meraihnya dengan telapak tangannya. Weng om. Keempat api di tubuhnya melingkari dan menekannya. Selain kekuatan 3 api suci Xiao Yan, asal-usul orang ini dengan mudah ditarik keluar oleh Xiao Yan. Di atas tubuh besar setinggi 1000 kaki, ada jejak bayangan burung transparan seperti cacing, yang langsung ditarik keluar oleh Xiao Yan dari dalam tubuh besar itu. Benda ini adalah asal-usulnya dan apa yang disebut esensi. Melahapku, aku ingin melihat, dengan kekuatan asal-usul Raja Burung Pipit dunia bawah yang tidak mati, apakah itu dapat membuat semangat bertarung lebih jauh. Begitu suara itu jatuh, versi murni dan transparan dari burung pipit api kecil itu langsung ditelan oleh Xiao Yan, dan pada saat yang sama, burung hantu mayat hidup, yang telah ditutupi dengan cedera serius, seperti rebung setelah hujan, berangsur-angsur pulih, dan bahkan napasnya perlahan meningkat. Dan kekosongan ini menjadi sunyi untuk sementara waktu, hanya tubuh roh Raja Burung Pipit mayat hidup yang tidak mati, dan Xiao Yan, yang duduk bersila di kehampaan dan melahap semangat juang evolusi, bahkan tidak terlihat di bagian paling akhir. Di lubang besar di bagian bawah, jejak fluktuasi aneh terus bergetar, boom. Xiao Yan duduk dengan tenang di kehampaan, tetapi tubuhnya berguling dengan keras, dan roh bertarung hantu mayat hidup di permukaan tubuhnya, dari tingkat yang paling ilusi, perlahan-lahan menjadi semakin padat, bahkan di atas bayangan ilusinya, pola abu-abu menjulang, dan pola inilah yang mendorong napasnya ke titik tertinggi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dikelilingi oleh 3 api. Api benih surgawi agung berwarna merah api, batu surgawi hati api berwarna kuning tanah, dan api jiwa wajah hantu berwarna biru, sedangkan untuk api Muyingying, Xiao Yan jarang menggunakannya. Orang ini, sebenarnya tidak hanya mengolah klon jiwa, tetapi juga mengolah roh bertarung. Lalu jika kekuatannya menembus keabadian bertarung bintang 5, bukankah akan ada alam? Dalam kegelapan, serigala naga jahat hitam berkata dengan garis-garis hitam. Avatar jiwa, budidaya jiwa bertarung, tetapi membutuhkan banyak energi, tetapi energi manusia terbatas, serakah tidak bisa mengunyah. Namun, jika Anda dapat melakukan banyak tugas dan berlatih dengan cara ini, semakin kuat kekuatan Anda, semakin banyak kekuatan tempur Anda akan meningkat dengan kelipatan geometris. Boom! Tangan Xiao Yan terus-menerus berubah dengan beberapa pola kuno, dan kemudian bayangan burung pipit,
yang sama sombongnya dengan Dewa Petarung Bintang 6, perlahan-lahan diserap oleh Xiao Yan dan dituangkan ke dalam semangat juang, tampaknya ada sesuatu, perlahan-lahan merayap. Sial, aku tidak bisa menahannya lagi. Xiao Yan menyadari bahwa sesuatu di punggungnya akan bergerak, dan segera rasa gatal datang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk meraung. Bang bang bang, dengan suara, ada gerakan tiba-tiba di bahu belakang Xiao Yan, dan kemudian sepasang sayap cian muncul. Ini, Xiao Yan menyadari perubahan itu dan segera membuka matanya. Dikatakan bahwa jiwa petarung hantu abadi adalah roh suci khusus yang lahir dari energi spiritual langit dan bumi. Setelah menelannya, ada peluang yang sangat lemah untuk melahirkan jenis sayap khusus yang disebut sayap hantu. Tepat ketika Xiao Yan bingung, dia menutupi roh bertarung hantu mayat hidup di tubuh Xiao Yan sedikit bergetar, dan sebuah pesan memasuki pikiran Xiao Yan. Sayap gelap, benda ini seharusnya seperti penguasa penjaga api. Itu adalah kunci untuk memasuki dunia bawah. Sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk pergi ke dunia bawah. Xiao Yan dengan lembut menyentuh sayap putih perak puluhan meter di belakangnya, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Menurut apa yang dikatakan gurunya, Master Pemakan Jiwa, dunia bawah seharusnya banyak berhubungan dengan klan Xiao. Sekarang setelah dia memiliki sayap neter dan penguasa penjaga api, dia harus pergi ke sana sekali. Mingyi bisa terbang di dunia bawah, dan biasanya, kecepatan yang dibawa oleh sayap-sayap ini keterlaluan. Bagaimanapun, itu adalah produk dari Raja Mayat Hidup dunia bawah. Xiao Yan tersenyum, puas. Selanjutnya, saatnya untuk evolusi. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Begitu suara itu jatuh, sayap-sayap besar itu disingkirkan dalam sekejap. Lebih baik menggunakan benda ini lebih sedikit, dan kemudian menatap sosok burung pipit raksasa di sampingnya, jalan yang panas. Baru saja melahap asal-usul orang ini, hanya untuk memperbaiki semangat juang, dan sekarang melahap tubuh orang ini sudah cukup untuk membuat hantu mayat hidup benar-benar berevolusi. Ming mayat hidup sudah menjadi semangat juang di tingkat puncak tingkat bumi. Jika itu berevolusi dan tumbuh menjadi tingkat surgawi, maka bantuannya mungkin tidak akan jauh lebih lemah dari alam. Huhu, ayo kita mulai. Setelah beberapa saat, 3 api di sekitar tubuh Xiao Yan benar-benar menjerat raksasa itu dan membakarnya sepenuhnya. Weng om om, meskipun asal-usul Raja Burung Pipit Neter Abadi ditelan oleh Xiao Yan, tubuh ini juga merupakan tubuh binatang roh abadi bertarung bintang 6 yang bermartabat. Tiba-tiba, fluktuasi yang dahsyat meledak. Karena itu adalah sesuatu yang sudah mati, jika kamu tidak menahan diri, kamu dapat menangkapnya. Sebuah kejutan muncul dari sudut mulut Xiao Yan, dan api yang luar biasa menyapu, dengan mudah menelannya dan membakarnya. Mengikuti api-api suci Xiao Yan yang dahsyat, raksasa ini juga terus-menerus terurai dan dicairkan oleh Xiao Yan, berubah menjadi jejak energi abu-abu, yang mengalir ke dalam panci panas di tubuh Xiao Yan. Boom! Dengan infus energi yang begitu besar, semangat juang benar-benar meledak dengan semburan energi yang sangat menyilaukan, dan kemudian seluruh tubuh membengkak dengan hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Bang bang bang, pada saat yang sama, di puncak kehampaan ini, semburan energi 7 warna, seperti langit, perlahan-lahan lahir. Kekuatan 7 warna, ini adalah satu-satunya kekuatan untuk evolusi semangat juang. Hanya dengan menolak baptisan kekuatan ini, seseorang dapat benar-benar mengubah kepompong menjadi kupu-kupu. Mata Xiao Yan menjadi serius. Meskipun Ming yang abadi dianggap sebagai semangat juang tingkat atas, kekuatan tempurnya agak lemah untuk Xiao Yan, yang merupakan seorang abadi petarung bintang 4. Pada saat itu, dengan tambahan banyak berkah dari domain api abadi, saya khawatir Xiao Yan pada saat itu, bahkan jika dia tidak menggunakan teknik menelan, masih akan dapat mencapai pertempuran lompat katak yang sebenarnya. Boom! Dengan suara, semua energi dari 1000 meter ditelan oleh semangat juang. Pada saat itu, energi semangat juang di sekitar tubuh Xiao Yan berguling, dan terdengar samar-samar suara auman naga dan auman harimau. Ayo mulai! Xiao Yan melambaikan tangannya dengan ekspresi berwibawa, dan seketika semangat juangnya benar-benar hilang dari tubuhnya dan berubah menjadi burung pipit mayat hidup berwarna perak. Meskipun orang ini masih memiliki sedikit kebijaksanaan, dia adalah Xiao Yan, jadi Xiao Yan tidak terlalu khawatir. Qi Cheng Qi, energi ganas di sekitar burung kerdil abadi itu jelas merupakan pertanda praevolusi, dan ia meraung ke arah energi 7 warna di langit, memancarkan energi api 4 warna ke seluruh tubuhnya,
dan langsung berubah menjadi hantu setinggi 1000 kaki, kecepatannya meroket, dan tiba-tiba menghantam. Pasti berhasil. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya erat-erat saat ia melihat burung hantu mayat hidup yang telah memberinya pukulan telak. Boom! Api yang menyilaukan menyebar seperti riak energi gelombang, dan segera hantu mayat hidup dan energi 7 warna itu saling terkait erat. Keduanya tidak menunjukkan kelemahan satu sama lain, jelas untuk sementara waktu sulit untuk mengatakannya. Kaca, dengan suara, sosok aneh muncul entah dari mana, dan api yang membakar tiba-tiba menyebar. Pada saat yang sama, sebuah pemandangan yang cukup familiar bagi Xiao Yan mengalir ke pandangannya. Ini adalah binatang kecil aneh di pohon kuno. Xiao Yan buru-buru melihat ke lubang raksasa di bawah, suara tadi datang dari sini. Tetapi pada saat ini, binatang kecil aneh itu berbulu di sekujur tubuhnya. Api abu-abu berkedip-kedip di atas bulunya, dan pada saat yang sama, di bawah lubang raksasa yang gelap, cahaya abu-abu seperti matahari meledak perlahan. Weng berdengung. Setelah beberapa saat, kristal api suci berwarna kuning kaki di tubuh Xiao Yan, kristal api suci Qian menjadi bergetar untuk sementara waktu, dan gelombang yang keras dan tidak nyaman memenuhi setiap indera Xiao Yan. Roh api suci. Suci. Dengan munculnya pemandangan ini, Xiao Yan juga mengabaikan evolusi semangat juang dan kehilangan suaranya. Pada saat ini, api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi sekeliling lubang raksasa itu, dan di tengahnya, ada seorang wanita yang hendak menyentuh seorang anak, tetapi di antara kedua alis wanita itu, versi mini dari kristal prisma abu-abu perlahan muncul, dan di atas kristal itu, gelombang kuat yang mengejutkan seluruh tubuh Xiao Yan menyebar. Zuoma kecil sebenarnya adalah roh api abadi. Ekspresi tidak percaya muncul di hati Xiao Yan, dan itu bertahan lama. Orang ini sebenarnya adalah roh api suci. Melihat sosok binatang kecil yang aneh dan Zuoma kecil, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Tentu saja, dia masih sangat terkejut. Bagaimanapun, api abu-abu di tubuhnya dan kristal di dahinya semuanya memancarkan kekuatan yang mengerikan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia masih ketakutan. Weng berdengung. Pada saat ini, bayangan burung roh petarung hantu mayat hidup dikalahkan oleh serangan energi 7 warna. Bahkan dengan bantuan api suci Xiao Yan, itu masih bukan tandingan energi 7 warna, energi 7 warna. Energi itu tak terhentikan, dan turun seperti hukuman dari surga, menyebabkan roh petarung terus mundur. Menurut keadaan ini, hanya masalah waktu sebelum benar-benar dikalahkan, dan begitu roh petarung dikalahkan, saya khawatir evolusi hanyalah omong kosong. Hei, tepat ketika tangan dan kaki Xiao Yan dalam kekacauan untuk sementara waktu dan tidak ada tindakan balasan, Xiao Zuoma membuka matanya sedikit, sepasang mata abu-abu, terus-menerus menatap energi 7 warna di atas langit menyebar. Boom! Setelah beberapa saat, Little Zuoma mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut menyentuh kristal abu-abu di dahinya. Segera, noda cairan abu-abu jatuh, dan kemudian dia melambaikan tangannya langsung ke roh pejuang hantu mayat hidup yang jatuh ke angin, menyuntikkan. Ki Cheng Cheng, burung kurcaci mayat hidup, yang memiliki napas tidak teratur, disuntik dengan cairan abu-abu ini, dan energi bulu yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tampaknya menyala, memancarkan sinar cahaya yang terang, dan energi di atas tubuh terbakar dengan hebat, dengan panik. Dia meraung pada energi 7 warna, bahkan jika dia membunuh dirinya sendiri seperti ngengat pada api. Boom boom boom. Dengan suara, tubuh Mink mayat hidup tiba-tiba membengkak, dan segera menghantam energi 7 warna. Setelah sekejap mata, energi 7 warna itu tiba-tiba menyusut, dan tubuh roh juang itu berubah menjadi titik cahaya abu-abu di langit. Jelas dia telah benar-benar jatuh di sini, tetapi yang membuat Xiao Yan merasa aneh adalah dia telah melahap roh juang itu dan telah benar-benar jatuh. Secara logika, dia seharusnya terluka, tetapi tidak terjadi apa-apa sekarang. Sialan, melihat pemandangan ini, Xiao Yan merasakan sedikit kekecewaan di hatinya. Dia tidak menyangka akan membuang begitu banyak waktu dan energi untuk memperbaiki roh juang itu. Pada akhirnya, burung hantu abadi itu tidak berhasil berevolusi, tetapi malah membawa serta roh juangnya. Tunggu, ada yang salah. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, bintik-bintik cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan ini benar-benar berkumpul menuju suatu tempat, dan setelah beberapa tarikan napas, tubuh burung hantu abadi itu terkondensasi, tetapi kali ini,
tubuh dan kekuatan burung pipit mayat hidup lebih padat dan kuat daripada yang sebelumnya, dan bahkan garis-garis abu-abu gelap yang muncul di tubuh karena melahap Raja Burung Pipit Mayat Hidup juga semakin jelas. Garis-garis itu berwarna abu-abu, dan samar-samar membentuk binatang buas. Jika Anda perhatikan dengan saksama, itu sebenarnya adalah versi yang diperbesar dari binatang kecil di samping Xiao Zuoma. Jadi, inilah arti sebenarnya dari api mayat hidup. Untuk sementara waktu, Xiao Yan juga memahami sesuatu, dan segera berhenti mengkhawatirkan hantu abadi itu. Dia tahu bahwa sekarang jiwa yang bertarung memiliki jejak kekuatan asli api mayat hidup, dan hanya melalui transformasi kematian yang konstan setelah beradaptasi dengan kekuatan baru dan mengulanginya, adalah mungkin untuk sepenuhnya menerobos dan berevolusi menjadi jiwa pejuang surgawi yang sejati. Itu semua hanya masalah waktu. Dan prioritas utamanya saat ini adalah mengabadikan api suci api. Junior Xiao Yan, penguasa 3 api suci, datang ke Tan Suci Api Abadi kali ini, berharap untuk meminjam api abadi dari senior. Setelah menguasai api ini, generasi muda secara alami akan dapat memberikan kontribusi kecil bagi dunia. Melihat ini, Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat kepada Xiao Zuoma, suaranya sangat rendah hati. Jika tebakan Xiao Yan sebelumnya benar, maka Xiao Zuoma saat ini secara alami tidak dapat disimpulkan oleh akal sehat. Mungkin di bawah tubuh mungil ini, ada jiwa yang telah tumbuh ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Jalan yang menghormati, hati api Tianyan, api jiwa wajah hantu, api es halus, pria kecil, benar-benar tersembunyi. Saat Xiao Yan membuka mulutnya, Xiao Zuoma tersenyum seperti hantu. Pada saat itu, dia telah datang ke sisi Xiao Yan, tawa memenuhi sisi Xiao Yan, tetapi kekuatan yang memenuhi tubuhnya mengejutkan. Senior, melihat ini, tekanan Xiao Yan meningkat, tetapi dia masih berkata dengan hormat, tawa lelaki kecil ini seindah suara surga, tetapi kekuatan surga dan bumi yang terkandung di dalamnya membuat tubuh Xiao Yan gemetar tak terkendali. Ketika aku kehilangan ingatanku sebelumnya, terima kasih banyak. Jika bukan karena kalian berdua, begitu aku jatuh ke tangan orang-orang itu, aku akan ditekan keras oleh segel. Dan sebagai roh api suci, jika sesuatu terjadi, api suci tidak akan luput dari nasib buruk. Dolma kecil berkata dengan suara rendah. Senior, apa yang terjadi di sini? Xiao Yan segera bertanya setelah mendengarkan kata-kata roh api suci. Karena api suci dan ancaman dari dewa jiwa, kekuatanku hilang dan ingatanku tertekan. Zuoma kecil berkata pelan, Tuan Jiwa. Xiao Yan bertanya-tanya, sebelum ini, api abadi telah jatuh ke tangan Dewa Jiwali. Untuk mendapatkan kembali api abadi, aku membawa ruang Tan Suci Abadi ke domain Jiwali. Beberapa waktu lalu, Dewa Jiwa secara tak terduga mengirim api abadi kembali, tetapi dia tampaknya memiliki fluktuasi api suci lainnya di dalam dirinya, dan kurasa dia memiliki rencana lain untuk mengirim kembali api mayat hidup. Xiao Zuoma berkata gelombang sejak saat itu, aku akan menenangkan api abadi, menunggunya stabil, dan pergi dari sini, tetapi secara tak terduga menghadapi serangan gabungan dari kuil Suantian, pengawal iblis, dan kuil jiwa pada saat itu, jadi untuk melindungi Seng Yan, dia hanya dapat memisahkan kekuatannya sendiri untuk sementara dari Seng Yan, jadi ada adegan amnesia, Dolma kecil menjelaskan. Begitu, Xiao Yan tiba-tiba merasa lega setelah mendengarkan penjelasan Xiao Zuoma. Senior, setelah beberapa saat, sudut mulut Xiao Yan menjadi kering, dan jelas bahwa hal-hal yang tidak akan mati harus dikatakan cepat atau lambat. Aku tahu maksud perjalananmu, dan fakta bahwa kamu dapat menelan 3 api suci pada saat yang sama juga menunjukkan bahwa kekuatanmu tidak buruk. Tapi aku telah membantumu sekali, bantuan sebelumnya telah terbayar, dan berharganya api abadi tingkat, aku khawatir. Melihat Xiao Yan seperti ini, Xiao Zuoma tersenyum manis, tetapi hatinya juga sangat terjerat. Xiao Yan membawa 3 api suci di tubuhnya, dan aku khawatir dia benar-benar dapat melangkah ke alam 1000 dunia besar. Selain itu, sebagai penguasa api suci, mereka secara alami dapat merasakan bahwa retakan di 1000 dunia besar terus-menerus pecah, dan aku khawatir akan ada lebih banyak lagi. Segera, Perang Dunia Kedua akan dimulai sepenuhnya. Saat itu, aku takut. Petik 2 petik 2. Xiao Yan menyeringai ketika mendengar kata-kata itu, jelas Xiao Zuoma membantunya untuk benar-benar mengembangkan hantu mayat hidup. Lupakan saja, aku pernah dirawat olehmu sebelumnya dengan amnesia, dan kemudian Raja Mayat Hidup dari Burung Pipit Mayat Hidup juga dipenggal olehmu. Api mayat hidup ini,
bukan ide yang buruk bagimu untuk mencobanya. Melihat penampilan Xiao Yan yang tidak menyesal, Xiao Zuoma tersenyum manis, dan segera berkata dengan nada yang agak aneh, Junior berterima kasih kepada roh api suci. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama, dan berkata dengan telapak tangan gemetar. Kekuatan jiwa Xiao Yan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kekuatan roh api suci di depannya tidak terduga, dan dia pasti tidak dapat mengatasinya. Jika orang ini melindungi api suci, bahkan jika Xiao Yan mencoba yang terbaik, peluang untuk menang akan tipis, tetapi untungnya orang ini tidak melakukannya dengan cara ini. Meskipun kamu memiliki beberapa jenis api suci, misimu juga cukup berat. Setelah beberapa saat, Xiao Zuoma berkata dengan penuh arti. Karena dia adalah penguasa api suci, generasi muda secara alami akan tahu. Xiao Yan tersenyum sedikit, jelas api keabadian ada di depannya, dan sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Oke, tidak banyak omong kosong. Tetapi tahukah kamu, apa itu api suci api abadi? Melihat Xiao Yan dalam keadaan seperti itu, Xiao Zuoma tersenyum sedikit. Adapun binatang kecil itu cukup jinak dan diam-diam merangkak di belakangnya. Cukup ganas, dan asal-usulnya sangat misterius. Api abadi, yang dikenal sebagai keabadian dan keabadian, adalah api peringkat ke-17 dalam daftar api suci di dunia 1000 besar. Xiao Yan menjawab sedikit, jelas bahkan kognisi dan pemahaman Xiao Yan tentang api abadi hanya terbatas pada ini saja, tetapi meskipun demikian, itu tidak dapat menghentikan kekuatan mengerikan dari api suci ini. Tan suci dari api abadi adalah habitat api abadi. Ketika 20 api suci teratas dalam daftar api suci lahir, mereka akan mengubah ruang 100 mil menjadi debu, jadi mereka membutuhkan ruang khusus untuk membawa kekuatan penghancur mereka. Sebagai roh api suci, saya adalah manusia yang dipilih oleh api mayat hidup, dan saya bertanggung jawab untuk menjaganya dari generasi ke generasi, karena itu juga memberi saya kekuatan misterius keabadian dan keabadian. Ada banyak harta karun di Tan Suci Abadi. Setiap kali dibuka, akan mendatangkan banyak penjara. Selain itu, ada Raja Burung Pipit Abadi di inti Tan Suci Abadi. Dia masuk ke sini secara kebetulan dan mendambakan api abadi, jadi formasi gunung 5 jari dan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di sekitar api suci didirikan olehku untuk melindungi api suci. Api keabadian adalah api langit dan bumi. Setelah mengendalikannya, ia bisa menjadi abadi dan abadi. Xiao Zuoma menjelaskan dengan sabar. Abadi, tidak bisa dihancurkan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan segera berbicara sambil menghela napas lega. Kata-kata keabadian dan keabadian tampaknya mengandung kekuatan sihir yang besar, yang jauh di luar pemahaman Xiao Yan. Abadi dan tak terpadamkan adalah arti sebenarnya dari api mayat hidup, tetapi aku telah menjaganya selama ribuan tahun, dan aku belum sepenuhnya memahaminya. Aku harap kau bisa memecahkannya. Xiao Zuoma menggelengkan kepalanya dan berkata, ya. Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Keluarlah. Begitu suara itu jatuh, secercah cahaya cemerlang muncul di telapak tangan Xiao Zuoma, dan tiba-tiba di lubang raksasa yang gelap di bawah, sebuah telur raksasa abu-abu dengan kristal perak dan antimon transparan perlahan muncul. Puff-puff. Saat telur raksasa abu-abu itu muncul di depan Xiao Yan, tubuh Xiao Yan Fen Jue dan jantung Seng Yan berdetak kencang. Kekuatan jantung berdebar-debar itu berasal dari telur raksasa di depannya. Apa yang tersimpan di sini adalah api abadi. Zuoma kecil menatap kubah abu-abu di depannya dengan mata yang rumit dan berkata. Kubah abu-abu itu berbentuk oval secara keseluruhan, dengan garis-garis misterius di atasnya seperti ekor burung phoenix berbentuk naga, yang membuatnya tampak seperti makhluk purba, tetapi fluktuasi inilah yang membuat hati Xiao Yan bergetar. Di dalam kubah ini, ada api abadi. Itu adalah api abadi yang dikatakan abadi. Di tempat ini, ada api keabadian. Melihat tatapan Xiao Yan yang berapi-api, Xiao Zuoma berbicara lagi. Api abadi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk menjadi kering, dan tepat di atas telapak tangannya, kristal api suci berwarna kaki dan cian muncul pada saat yang bersamaan. Mencari api suci adalah peristiwa besar, dan setelah menemukan api suci, satu-satunya cara untuk melahap api suci adalah dengan mendapatkan persetujuan api suci dan mendapatkan kristal api suci. Ketiga langkah ini sangat diperlukan, dan cukup menghabiskan ratusan tahun bagi orang yang kuat untuk menemukan api suci, belum lagi kualifikasi untuk menelan api suci. Dan yang terpenting,
berapa banyak manusia yang dapat menanggung siksaan tidak manusiawi yang akan mereka alami di tengah-tengah menelan api suci. Banyaknya kesulitan inilah yang telah menciptakan status tertinggi Seng Yan. Kamu sudah memiliki 3 api suci, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang yang lain, kan? Melihat gerakan Xiao Yan, Xiao Zuoma tidak menghentikannya. Api abadi, rusak. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan mendekati kubah abu-abu, tetapi tiba-tiba bertanya. Aku tidak tahu, aku telah menjaganya selama ribuan tahun, tetapi sejak penguasa jiwa mengembalikannya kepadaku, aku menemukan bahwa itu tampaknya tidak benar, tetapi begitu aku memeriksa, sumber api suci tidak rusak, jadi aku hanya dapat menggunakannya. Itu disegel sementara di sini, dan ini juga untuk melindunginya. Dolma kecil bertanya-tanya, mungkinkah penguasa Jiwali melakukan sesuatu padanya? Misalnya, ini adalah api suci palsu. Xiao Yan mengerutkan kening. Tidak mungkin, api suci adalah keajaiban langit dan bumi. Kecuali artefak peringkat teratas di dunia dan para ahli yang telah melangkah ke alam tertinggi, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Dan bahkan penguasa Jiwali tidak dapat menempa atau bahkan menghancurkannya. Menurutku api mayat hidup itu seharusnya ketakutan atau tertidur lelap. Wajah halus Xiao Zuoma sedikit bergetar dan menggelengkan kepalanya. Hei, tidak peduli apa, aku benar-benar punya hubungan denganmu. Setelah beberapa pertanyaan tidak membuahkan hasil, Xiao Yan juga menyerah untuk bertanya dan berkata langsung ke kubah abu-abu di depannya sambil tersenyum. Silakan, api mayat hidup berbeda dari api suci lainnya. Begitu dikenali, kristal api suci akan jatuh dari dahiku. Pada saat itu, kamu akan memenuhi syarat untuk menelannya. Apakah kamu bisa berhasil atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan pribadimu. Gelombang jari kelingking Dolma kecil menunjuk kristal api suci di dahinya dan tersenyum. Dalam hal semangat juang, aku harap senior dapat membantuku mengurus 1 atau 2, Xiao Yan pasti berterima kasih. Kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Baiklah, ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, Xiao Zuoma tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan sosok Xiao Yan langsung menghilang ke dalam kubah abu-abu. Si kecil, apakah menurutmu itu akan berhasil? Melihat semangat juang di langit yang terus-menerus dihancurkan dan dilahirkan kembali, Zuoma kecil tersenyum sambil membelai wajahnya. Lompat, untuk beberapa saat, di dasar kehampaan, sosok hijau tiba-tiba menginjak beberapa cabang dan mengeluarkan suara. Patah. Serigala naga Heisha hanya ingin mengikuti Xiao Yan ke dalam kubah abu-abu, tetapi ditolak olehnya dan tidak dapat memasukinya. Dia ingin mendekati kubah untuk mencari tahu, tetapi dia tidak hati-hati dan mengeluarkan suara. Bum bum bum, mata lembut Zuoma kecil menjadi ganas, dan rantai api abu-abu meraung ke arahnya. Hei, Heishan Longlang menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan segera tubuhnya berubah menjadi cahaya hijau dan menghilang di sini. Klon. Kau bisa berlari cepat, tetapi kekuatan ini sepertinya bukan napas manusia dan hantu. Pembangkit tenaga listrik dunia monster. Dengan menghilangnya orang ini, Xiao Zuoma tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Pada saat ini, Xiao Yan baru saja mengatasi banyak rintangan dan memasuki langkah terakhir dari api abadi. Xiao Yan secara alami tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, karena saat ini Xiao Yan telah melintasi kuil suci keabadian dan memasuki bagian dalam kubah abu-abu, yang disebut sebagai tempat di mana api mayat hidup berada. Weng berdengung. Tepat saat Xiao Yan bergegas ke tempat ini, semburan lingkaran cahaya abu-abu muncul, memenuhi garis pandang Xiao Yan, membuat persepsi Xiao Yan terbatas, tetapi indranya tanpa sadar menjadi waspada. Kubah abu-abu ini sebenarnya adalah ruang kecil. Xiao Yan dipenuhi dengan lingkaran cahaya abu-abu dan tidak bisa membuka matanya, tetapi setelah merasakannya, dia berkata sedikit. Setelah beberapa napas, lingkaran cahaya itu menghilang, dan Xiao Yan dapat melihat seluruh pemandangan di sini. Ini adalah ruang melingkar berukuran sekitar beberapa ratus meter. Kecuali makhluk misterius di tengahnya, sisa ruang itu kosong. Lalu, apakah itu api abadi? Mata Xiao Yan menyusut rapat ketika dia melihat cahaya yang tidak mencolok di tengahnya, dan bahkan jiwanya bergetar tanpa sadar. Itu adalah bola cahaya seukuran tamparan. Ada jejak garis abu-abu pada kelompok cahaya itu. Garis abu-abu ini seperti garis ilahi yang direnungkan oleh Yang Maha Esa. Garis-garis itu mengandung kekuatan misterius dan tak terduga, dan bahkan ada api abu-abu di bawah garis abu-abu itu. Garis itu sangat redup, seolah-olah akan padam kapan saja. Benda ini adalah api abadi,
tetapi mengapa kekuatan api itu begitu redup? Ada apa? Dengan persepsi Xiao Yan tentang api suci dan banyak faktor dalam tubuhnya, dia segera menegaskan bahwa api abu-abu di depannya adalah api abadi, tetapi kekuatan api ini tampaknya lebih rendah daripada benih surgawi yang besar. Apa yang terjadi di sini? Hei, kelompok cahaya abu-abu itu tampaknya merasakan bahwa seseorang telah memasuki kehampaan di sini, dan riak energi abu-abu perlahan menyebar. Orang ini, pada akhirnya, melihat munculnya api abadi, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa fluktuasi yang dilepaskan oleh api abadi terlalu lemah, dan bahkan benih surgawi besarnya sendiri Fei Yan tidak sekuat itu. Keluarlah. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak punya pilihan selain memegang dua kristal api suci di tangannya untuk sementara. Boom! Tampaknya dia terprovokasi oleh kristal api suci di telapak tangan Xiao Yan, dan tampaknya dia ingin menelan dua kristal api suci. Api abu-abu itu langsung berubah dari keadaan sakit kritis menjadi postur yang melonjak, dan api abu-abu yang tak berujung itu langsung mengubah tempat ini menjadi dunia lava, dan api abadi juga berubah menjadi lava, yang tinggi dan di bawah nol, dan itu mengincar. Hei, aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Menunjukkan kelemahan membuat orang menganggapnya enteng, sehingga menggoda manusia untuk melahap diri mereka sendiri, sehingga semua kekuatan mereka sendiri meledak pada saat itu, dan mereka dapat dengan mudah melahap yang lain. Tidak bisa berhenti tertawa. Untungnya, aku hanya menahan diri dan tidak memanfaatkan api mayat hidup itu untuk berpura-pura lemah dan menelannya. Kalau tidak, akhirku akan sama saja dengan jatuh. Bum bum bum. Dengan suara, api di sekitar api mayat hidup itu menjadi menyilaukan, dan semburan cahaya abu-abu meraung seperti obor pemusnah dunia. Fluktuasi yang mengerikan. Bang bang bang. Tampaknya Xiao Yan melihat tipuan kecilnya. Asal mula magma abu-abu api mayat hidup itu meledak dengan aura kekerasan yang sangat mengerikan, dan magma abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tubuh. Tanpa ragu-ragu, magma itu langsung menghadap Xiao Yan. Meledak, batu surgawi hati api, pemakaman surgawi yang hancur. Dengan mendengus dingin, kristal api suci kuning kaki meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, dan api kuning kaki yang tak terhitung jumlahnya mengembun di depan Xiao Yan, menghalangi erosi lava abu-abu itu. Itu tidak cukup, melihat bahwa meskipun pemakaman surgawi yang hancur batu memblokir serangan api abadi, itu sangat lambat, tetapi Xiao Yan mengerti bahwa Seng Yan peringkat 35 pasti tidak akan mampu menahan api abadi peringkat 17. Setelah beberapa saat, kristal api suci berwarna cian dari api jiwa berwajah hantu juga meletus dengan semburan cairan cian, dan segera mengalir ke permukaan pemakaman fragmentasi batu. Dalam sekejap, bola api yang mengerikan seperti tirai langit benar-benar menyelimuti Xiao Yan. Weng berdengung. Melihat ini, magma abu-abu meledak dengan aura mengerikan, dan segera menekan Xiao Yan. Ruang ini adalah tempat peristirahatan api abadi. Di sini, kekuatannya diperbesar tanpa batas, dan dua api suci Xiao Yan cukup lemah. Selain itu, kekuatan mereka sendiri lemah, dan mereka jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk sementara waktu. Hei, untuk sementara waktu, keringat muncul di dahi Xiao Yan, tampaknya mendesak sumber Seng Yan untuk waktu yang lama. Bagi Xiao Yan, bebannya tidak kecil. Kekuatan sumber dari dua api suci, konsumsi semacam itu mengejutkan. Puff, tepat ketika Xiao Yan sedikit kehabisan tenaga dan hendak dikalahkan oleh api mayat hidup, sebuah cincin merah kuno yang tersembunyi di tubuhnya dengan lembut jatuh dari tubuh Xiao Yan. Jerawat-jerawat. Pada saat yang sama, dengan munculnya cincin ini, seluruh kehampaan menjadi sunyi. Tidak bagus. Melihat ini, Xiao Yan tertegun dengan tergesa-gesa, dan dengan sentuhan kekuatan jiwa, dia mencoba berjalan menjauh menuju cincin itu. Xiao Yan tidak tahu mengapa cincin itu akan jatuh tak terkendali saat ini, tetapi cincin ini adalah cincin api kaisar, yang diberikan kepadanya oleh Kaisar kuno Tuo She yang baru saja tiba di dunia yang berbeda. Kekuatan dan misteri yang terkandung dalam cincin ini, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak dapat dieksplorasi sedikit pun, tetapi Xiao Yan selalu percaya bahwa benda ini pasti kunci untuk menemukan Kaisar kuno Tuo She di masa depan, jadi kali ini ekspresinya sangat gugup. Bahkan jika cincin Kaisar Yan kuat dan misterius, dan dibakar oleh api abadi yang menempati peringkat ke-17 pada peringkat api suci, itu mungkin akan berubah menjadi abu. Bang bang bang, magma abu-abu api mayat hidup melonjak tiba-tiba, dan cairan seukuran kepalan tangan langsung menyelimuti cincin Kaisar Yan. Bajingan,
Xiao Yan sedang terburu-buru, gelombang tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi. Jika sesuatu terjadi pada cincin ini, aku khawatir akan lebih sulit baginya untuk menemukan Kaisar kuno Tuoshe di masa depan. Dan menurut dugaan Xiao Yan, Raja Naga Emas dan Tuoshe Gudi memiliki hubungan yang sangat baik. Tuoshe Gudi mungkin adalah puncak keberadaan yang sebenarnya di dunia. Jika tidak ada bantuan seperti itu akan menjadi kerugian besar bagi dirinya sendiri. Wang berdengung. Namun, sebuah pemandangan yang tidak diduga oleh Xiao Yan muncul. Tepat setelah sumber magma abu-abu api mayat hidup membungkus cincin api kaisar, kekuatan api mayat hidup yang selalu tirani tiba-tiba menurun dengan cepat, dan kekuatan itu mengalir ke cincin api kaisar dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah beberapa napas, tekanan Xiao Yan sangat berkurang, dan ancaman keabadian baginya berangsur-angsur menghilang. Tetapi dia hanya melihat Kaisar Yanji di kehampaan yang terus-menerus menjadi lemah, dan bahkan seluruh tubuhnya menjadi kemerahan, bertanya-tanya. Apa asal-usul benda ini? Dengan munculnya pemandangan ini, Xiao Yan juga merasa lega, tetapi karena cincin Kaisar Yan, penilaian api abadi terhadap Xiao Yan mudah dilewati, dan langkah selanjutnya adalah Devoret yang sebenarnya. Namun, Xiao Yan tidak menyadari bahwa ketika Kaisar Yanji menjadi kemerahan, paksaan yang kuat dari langit dan bumi meresap. Dari paksaan ini, dahi Xiao Yan dan bahkan 3 api suci di tubuhnya terpancar. Rasa hormat yang sangat rendah hati. Gelombang fluktuasi ini bagaikan seorang master, bagaikan langit, menakutkan dan mengagumkan.